Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang istri, saya berkewajiban melayani suami, melakukan segala sesuatu untuk membahagiakan suami. Pertanyaan saya, bagaimana jika suami tersebut suka hobi nonton TV? Apa ini ya? Film, nonton film. Dia selalu mengajak saya untuk menemaninya. Yang mana hal ini jarang saya lakukan sebelum menikah. Sholat sunnah saya terbengkalai. Bacaan Al-Quran saya juga terbatas. Mohon jawabannya. Nah, jadi ketika istri terpaksa harus menemani suami, maka bagaimana dia menjadikan tontonan suami itu bermanfaat? Jadi bagaimana dia duduk sama suami, dia memberikan masukan, mama ini ada yang bagus, ya ini ada yang bagus, ada kajian kayak ada ini itu. Kalau ternyata suami menonton sesuatu, kadang-kadang nonton berita, ada tontonan yang boleh jamaah, ada tontonan yang mubah aja, tapi kadang-kala menghabiskan waktu dan tidak berguna. Tapi istri kadang-kala menemani suami, ya udahlah, sampaikan ke suami, bang aku temenin ya sambil baca Quran aku ya. Iya. Jadi kadang-kala kita itu nggak bisa memutus kesenangan suami, tapi mengalihkan kesenangan suami. Sambil diruqyah suaminya mungkin dengan bacaan Quran itu, semoga dapat hidayah dia. Ustadz Afwan banget Ustadz. Mau tanya kenapa Ustadz ceramah di depan akhwat-akhwat tidak pakai hijab? Saya tanya karena biar tidak banyak suara sumbang. Syukran Ustadz. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau bicara hijab, maka itu sebuah kemuliaan. Ketika kita ceramah bisa pakai hijab ya, kemudian emak-emaknya bisa mendengarkan dengan bagus. Tapi bukan berarti harus pakai hijab. Yang harus itu pakai jilbab. Nah, yang harus itu pakai jilbab. Namun apabila takut menjadi fitnah, maka hijab menjadi solusi. Jadi kondisinya hendaklah kita memahami hal itu. Tinggal melihat apakah menggunakan hijab itu akan lebih optimal buat para jamaahnya. Karena ketika berceramah dengan orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah faham agama dan dalam agama, maka pakai hijab adalah solusi yang terbaik. Tapi ketika orang-orang awam yang mungkin dia belum biasa ngaji, kemudian pakai hijab, sebagian orang itu pulang langsung. Dia kalau nggak kelihatan ustadznya, anak Hasan dengarkan radio kata dia. Sama aja gitu loh. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi kita perlu melihat maslahat bersama gitu. Baik, ada pertanyaan langsung, silakan. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz. Nah. Kalau kita misalnya biasa puasa Senin Kamis. Nah. Lalu kita kepingin puasa ayam lebih. Itu apa boleh, apa tidak boleh, apa bagaimana Ustaz? Insyaallah ya. Katanya ada yang bilang katanya kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, cukup Senin Kamis gitu. Nggak usah katanya. Nah. Iya, ahibati fillah. Ana terus terang kalau melihat pertanyaannya mama ini masalah ibadah, bagus banget ya. Tapi ana ingin mengingatkan ya, perempuan itu ingat masuk neraka bukan karena nggak puasa Senin Kamis, tapi karena tidak bersyukur kepada suaminya. Makanya bicara puasa pun perempuan kalau punya suami harus izin sama suaminya. Tapi Ana akan jawab pertanyaan tadi. Bagaimana dengan orang yang biasa puasa Senin Kamis? Apakah dia boleh puasa Ayyamul Bid? Kalau bicara boleh, boleh-boleh aja gitu loh. Tapi ketahuilah ya, bahwasanya khairul amali adwamuhu wa in qalla.
Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Artinya kalau dia mampu puasa Senin Kemis, umpamanya, kalau ditambahin takut nanti nggak istiqomah, ya udah puasa Senin Kemis aja, dia bisa istiqomah. Daripada dia puasa Senin Kemis tambahin ayamul bid, kemudian pekan depannya sakit nggak puasa Senin Kemis, seperti itu. Jadi ngelihat kepada kondisinya. Karena Rasulullah SAW model puasanya itu macam-macam, jemaah. Masya Allah. Tapi biasa kajian mak-mak kayak gitu. Nah, anak nggak lama-lama, bentar lagi supaya anak kasih kesempatan buat ngobrol mak-mak ini. Soalnya kalau ketemu sama sohibnya langsung punya cerita panjang yang mau dia ceritakan. Nanti kita berikan mic kepada mak-mak. Taib. Ana mau ngomong apa? Oh, model puasanya Nabi SAW itu macam-macam. Yang pertama, kadang-kala Nabi SAW puasa nyambung, jemaah. Nyambung benar-benar hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nyambung. Nanti Nabi nggak puasa. Jadi boleh berpuasa tadi Senin, Kamis atau puasa ayamul bid, tergantung kemampuan orangnya. Yang penting istiqamah mengamalkan hal itu. Baik, ini ada pertanyaan, Ustaz. Ketika keadaan kita lagi tidak seperti yang kita harapkan, boleh tidak cara bersyukur kita dengan tetap kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, ketika Nabi SAW kondisinya kurang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan nikmat, bacanya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau orang lagi susah, membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat karena melihat kepada nikmat lain yang Allah berikan, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, lebih baik dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Yang artinya dia tetap memuji Allah dalam semua kondisi. Nah, kemudian ini satu lagi dalam sujud atau tasyahud akhir, boleh tidak kita membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim? Iya, ada larangan ketika sujud itu membaca Al-Quran. Dan doa dalam sujud itu bukan hanya di sujud terakhir, perlu diingat. Karena memang ana punya ibu rahimahullah, dia selalu ngajarin kita dulu, Syafiq, kalau sujud terakhir banyakin doa. Itu yang diajarkan kepada kita. Setelah ana belajar, ternyata bukan hanya sujud terakhir, tapi semua sujud gitu loh. Hanya saja nggak tahu, mungkin orang tua dulu ngomong sujud terakhir, takut kalau semua sujud lupa. Tapi sebenarnya semua sujud nggak harus sujud terakhir. Bolehkah baca doa yang dari Al-Quran? Baik doa tadi atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu di Al-Quran ada. Kalau niatnya baca doa nggak apa-apa. Kalau niatnya baca Quran nggak boleh. Gimana niatnya baca Quran? Niatnya ingin pahala di setiap huruf. Dia kalau baca doa Rabbana atina fid dunya tidak niat baca Quran, ya udah, nggak apa-apa, dia cuma baca doa. Tapi kalau dia niatkan aku mau baca doa ini, soalnya kan dapat tiap huruf satu kebaikan, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan langsung? Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat minta maaf atas pertanyaan saya ini. Siap. Tidak ada niat untuk menghubungi Ustaz atau apa, tapi minta tolong jadikan masukan. Ustaz ini kan lagi Masya Allah sama ini. Sebaiknya kalau ceramah di para suami. Di para suami? Ya. Oke, siap. Saya minta tolong, mereka pun harus bersyukur dan bersabar. Betul, betul. Nah, jamaah sahih. Ana setuju banget. Fadhali, dilanjutkan. Belum selesai pertanyaannya, jamaah. Ini Ustaz, para suami ini rata-rata mempunyai istri yang cantik, ya, yang berpendidikan, yang berakhlak. Tunggu, rata-rata. Rata-rata. Bukan semuanya, jangan bilang rata-rata, semuanya. Tapi yang saya lihat di sini ya. Siap. Ini Ustaz, mereka itu cantik, berakhlak, berpendidikan,
bahkan terdiri dari keluarga yang baik-baik. Nah, Tetapi mendapat suami yang selalu berselingkuh, tidak pernah mensyukuri dengan istri yang ada, yang selalu menyiapkan makanan, pakaian, bahkan laki-laki keluar dari kamar mandi, pakaian itu sudah disiapkan di atas tempat tidur. insyaallah. Ya, bahkan makanannya, bahkan si istri ini dikatakan tidak pernah mengikuti pesanan sini, mungkin pernah sekali, tapi dia termasuk orang yang taat untuk pendidikan dari orang tuanya terhadap suaminya. Tapi kenapa suami itu masih berzina, bahkan berselingkuh, yang tidak ada henti-hentinya? Pertanyaan saya, kan sebaiknya ini juga dimasukin kepada para suami gitu. Siap. Kan bersyukur dan bersabar. Itu tujuan saya. Minta maaf sebelumnya. Nanda, jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah ya. Ini ada satu masalah besar memang yang kita lihat di negeri kita. Masalah itu adalah banyaknya perselingkuhan terjadi di tempat kerja ya, di lingkungan mungkin sohib-sohibnya suami. Yang perlu ditanyakan, apa penyebabnya? Ada banyak yang menjadi sebab. Salah satunya adalah karena suami tidak bertakwa. Orang yang bertakwa saja kadang-kadang nggak kuat dengan godaan wanita. Ini yang pertama, kurang bertakwa, dan lingkungannya mendukung untuk berzina. Terus yang lingkungan itu dukung untuk berzina. Di tempat kerja, perempuan itu dengan menornya, dia ngobrol mungkin sama suami dengan lembutnya, ini dan itu. Dia sudah kurang bertakwa, lingkungannya tidak mendukung, maka terjadi perzinaan. Kalau sekedar tadi Ustadz menyampaikan, nih suami datang nggak kajian, suami yang kayak gini tadi yang suka berzina kemana-mana datang nggak kajian, nggak datang kajian, maka gimana Ustadz mau menyampaikan? Siapa yang harus menyampaikan? Sang istri. Maka tugas seorang istri itu bukan hanya melayani suami, tapi Allah mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Perlu dia mengkondisikan suaminya. Ajak suaminya ziarah kubur. Iya. Ajak suaminya berkunjung ke tempat-tempat bencana. Supaya hatinya lembut, Bang. Hidup ini bukan hanya di dunia loh, Bang. Supaya tahu kita akan kesini loh, Bang. Ini Ustadz nggak bisa nyuruh itu, nggak bisa ngajak itu. Dan yang kedua, kita bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagaimana kita membuat wanita-wanita itu tahu diri supaya tidak godain laki-laki. Kita ketika ke airport, na'udzubillah, pemandangan itu, subhanallah, Anda pernah ke Spanyol. Waktu itu di musim dingin, semuanya tertutup, sampai muka nggak kelihatan. Pulang dari Spanyol masuk Jakarta, ya Allah, kayak gini Jakarta, no. Artinya kondisi dingin membuat mereka menutup diri. Maka kita perlu menciptakan kondisi bagaimana perempuan-perempuan itu menutup dirinya, bagaimana laki-laki itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ana sering sampaikan kepada banyak laki-laki di khutbah nikah khususnya, katakan, ingat tidak ada alasan seorang berzina, tidak ada alasan. Mau ngatakan oh lingkungannya, nggak ada alasan. Oh istrinya jauh, nggak ada alasan sedikit pun. Karena Allah sudah membolehkan dia untuk menikah. Maka bagaimana sekarang menciptakan kondisi yang menyelamatkan keluarga kita. Dan ahibati fillah, wanita itu kadangkala perlu gugat cerai ketika diperlukan. Umpamanya dia melihat suaminya tidak berubah. Tapi kalau suaminya berubah, maksudnya dia ada usaha, berdoa, memohon kepada Allah, memperbaiki diri, sambil terus mengajak suaminya, jangan bercerai. Ada seorang istri, ini benar-benar ana mendapatkan pelajaran berharga ya, ketika tahu kejadian ini. Ada seorang istri yang telepon dengan seorang syekh. Syekh itu umurnya 94 apa 95 tahun ya.
Dia telepon dalam acara televisi, dia mengatakan, Syekh, ana mau tanya, ana punya suami ini peminum, Syekh. Ana punya anak 5 dari dia. Dia suka minum, kalau sudah minum jangan ditanya masalah zina. Dia, Syekh, tadi malam kata dia, datang ke rumah, ana lagi baca Quran, Syekh. Dia kondisinya mabuk, dia ambil itu Quran, dia robek-robek itu Quran, dia buang ke toilet. Kalau anak ditanya, mungkin anak akan ngomong, sudah gugat cerai, ada apa? Piara suami kayak gitu. Syekh ini tanya, engkau punya keluarga? Kata dia. Ada Syekh di kampung, jauh anak. Mungkin dia seperti orang mana di Jawa, kemudian di Jakarta sama suaminya. Jauh sekali, kata dia. Engkau ada yang ngasih nafkah sama engkau? Nggak ada, Syekh. Ada keluargamu yang bantu engkau? Nggak ada, Syekh, kata dia. Kondisinya perempuan ini benar-benar sulit. Kata Syekh, jangan cerai kau nak. Syekh, dia robek-robek Quran, Syekh. Jangan cerai. Dia pemabuk kayak gitu, jangan cerai, Syekh. Iya nak, kau sabar nak, kata dia. Kau banyak doa minta sama Allah. Aku khawatir kalau engkau gugat cerai, nanti pemabuknya jadi 6 nak. Anak-anakmu semua nanti ikut bapaknya. Jangan nak, kata dia. Engkau berdoalah, minta sama Allah, perbaiki suamimu, terus dekatkan dirimu kepada Allah nak, kata dia. Akhirnya subhanallah, setahun kemudian perempuan ini telepon lagi ke Syekh itu, masih hidup itu Syekh. Dia telepon, Syekh, ingat sama ana Syekh, kata dia. Kata dia, enggak, man anti, kata dia, arifi binafsiki, kata engkau siapa, kata dia. Syekh, ana yang telepon sama engkau tentang suamiku yang minum dan ngerobek Quran. Oh iya, kata Syekh, basyirini, gimana kabar suamimu, kata. Alhamdulillah Syekh, suamiku sekarang ini yang buka pintu masjid kalau sholat subuh. Jamaah, nggak ada yang mustahil gitu loh. Nggak ada yang mustahil. Kita itu kadang-kala jalan apa ya? Cara bumi ini nggak mampu, ada cara langit yang harus kita ketuk gitu loh. Jangan cuma nyalahkan gimana itu. Engkau minta sama Allah, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Udah tahu nggak bisa berbuat apa-apa, minta sama Allah. Yang Allah tinggal katakan kun, selesai urusannya. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, ada seorang perempuan 6 tahun dia sabar menghadapi suaminya. Dia ini punya suami udah nggak bener, KDRT iya. Subhanallah, perempuan ini ketika ditanya sama keluarganya, sama suaminya, gimana suamimu? Alhamdulillah, suamiku baik, alhamdulillah. Padahal nggak baik suami. Tapi maksudnya baik kalau dibandingkan dengan yang lebih buruk dari dia. Dia terus ngomong suaminya baik, suaminya baik. Semua orang tahu suaminya baik. Artinya dia berusaha untuk mengatakan suamiku ini alhamdulillah baik. 6 tahun jemaah. Dan dia cerita sama Syekh itu sudah 18 tahun. Yang katanya sejak 6 tahun itu Syekh, suamiku kayak cincin di tanganku, Syekh. Aku minta apa sama dia, aku mau lepas, aku lepas kayak cincin. Baik suamiku. Tapi proses itu dilakukan jemaah. Soalnya kalau mengatakan Ustadz ngasih nasihat, lu dia nggak datang. Sedangkan dikasih nasihat sekali, setelah itu dia pergi bersama kawan-kawan yang merusak dia. Sedangkan kawan yang nempel sama dia siapa? Istri. Dan istri itu punya kemampuan. Maka tolong bagi istri yang menghadapi cobaan seperti itu, perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Jangan ceritakan keburukan suamimu kepada orang lain. Sudah cukup engkau yang tahu. Kecuali ada posisi terjadi keributan yang tidak mungkin diselesaikan, baru nanti ada mediator. Tapi selama engkau bisa mengkondisikan, engkau bersabar, sabar. Jadi kalau dikatakan suami nggak bersyukur, betul, suami itu nggak bersyukur dan bakal ditanya sama Allah. Tapi bagaimana sekarang memperbaiki orang yang seperti itu? Barakallahu fiik. Nah, jazakallah buat pertanyaannya. Ustadz, bolehkah kita operasi tubuh bagian dalam untuk menyenangkan suami? Sejauh. Nah, jadi operasi itu ada 2 coba. Operasi itu ada yang merubah ciptaan Allah SWT, ada yang memperbaiki ciptaan Allah yang rusak.
Kalau yang merubah ciptaan Allah maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau memperbaiki yang rusak itu diperbolehkan. Dan ana punya nasihat juga buat para wanita sebenarnya. Jadi perempuan itu kadangkala kalau sudah punya anak dia nggak merawat tubuhnya. Sampai anak punya teman di Madinah, dia seorang syekh, dia ceraikan istrinya. Anak, kamu kenapa nggak ceraikan istrimu, kata dia. Aduh, nggak kuat anak sama dia, kata dia. Apa kerjanya? Makan terus. Kalau di sini ya akhirnya perutnya seperti apa, kata dia. Kan ada siomay lewat, siomay. Nanti apa lewat lagi? Panggil lagi. Semuanya apa lagi? Sampai suami yang lihat istrinya, ya Allah, na'udzubillah sama ini perempuan. Maka tolong perhatikan olahraga. Dan perempuan dulu nggak perlu olahraga, nggak perlu olahraga. Kenapa? Karena hidupnya semua gerak. Sekarang ini Anda baru tahu ada aplikasi. Anda baru kasih tahu sama Anda punya tim, bahwasanya ternyata memerintahkan buka handphone itu pakai mata, gini ya, atau gimana gitu seperti itu. Subhan, sampai nggak gerak, badannya nggak ada yang gerak. Dulu orang itu nyuci jamaah, meres, itu meres semua uratnya gerak jamaah, ngambil air di sumur. Sekarang semua dilakukan sama jari. Apa? Ada yang nggak gerak sama sekali. Hadama yang ngerjakan semuanya. Maka ketika dia nggak bergerak, maka dia harus punya waktu sendiri untuk bergerak, mengkhususkan waktu. Ada sebagian emak-emak, masya Allah, beli treadmill. Hari pertama, hari kedua, 1 bulan jadi tempat hiburan. Enggak benar. Jadi tolong bagi para wanita untuk memperhatikan. Ini ada pertanyaan sambungan ya. Sejauh mana kewajiban seorang istri terhadap anak sambung? Nah, bilangnya jangan anak sambung, anak suami. Maka kau punya ini anak suamimu, kau wajib menjaganya, memperhatikannya, mendidiknya. Bahkan suamimu boleh jadi menikah dalam rangka mendapatkan ibu yang dapat merawat anaknya. Maka jadikan dia seperti anakmu yang kau merawatnya karena suami dan dia mahram denganmu. Baik, ada pertanyaan langsung, tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan tadi kita lagi membicarakan seorang wanita itu suka dengan keindahan. Yang saya pertanyakan, ada yang bilang kalau misalnya barang-barang KW, misalnya tas KW apa, kita pakainya itu iya asli itu haram. Kita pakai itu. Tapi karena sebagian orang juga bilangnya, saya nggak mampu beli yang asli, tapi mau yang seperti itu. Jadi kita beli yang palsunya. Dan dia bilang itu haram. Dan kalau misalnya untuk kita yang penjual Iya. itu dibilang nggak boleh jual barang palsu. Nah, itu haram. siap. Gimana penjelasannya? Terima kasih. Iya, subhanallah jemaah. Islam ini sangat menghargai hak milik. Kepemilikan itu sangat dihargai dalam agama kita ini. Walaupun kepemilikan orang kafir, kita nggak boleh ganggu. Dan ternyata sekarang ada yang namanya hak paten. Kepemilikannya memang bukan barang itu, tapi merek itu dimiliki dan nggak boleh ditiru. Dan secara hukum negara pun itu pelanggaran. Secara hukum negara membuat barang KW itu melanggar enggak? Melanggar, dihukum seharusnya. Terus kita mau menjualnya atau membelinya, nggak boleh. Tapi kalau sudah dikasih, umpamanya ya dibuang jadi mubadzir, sebagian ulama mengatakan ya sudah dipakai. Kalau tapi nggak boleh engkau jual, apalagi beli, apalagi menjual seperti itu. Karena hak milik dalam agama kita itu dihormatin. Maka tolong kalau dikatakan suka keindahan, ya udah semampunya. Malu sebenarnya orang itu ketika tahu KW. Sekarang kan ada Adidas umpamanya, tulisannya Adibas. Malu nggak dia? Aduh malu, kata dia. Dia ingin rubah dengan yang seperti aslinya. Padahal perusahaannya tidak memberikan izin untuk hal itu. Maka tolong dihargai hak kepemilikan orang lain.
Sebagaimana kita kalau punya merek, kita sebenarnya nggak mau ditiru juga gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz akan menanyakan tadi yang Ustaz doa yang Rasulullah SAW berikan kepada Abu Bakar. Nah, Itu sebaiknya doa itu dibaca pada waktu di dalam sholat atau dalam waktu kita sujud atau sebelum kita salam, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, sebenarnya doa ini kalau bab doa itu bab umum ya. Bebas, kita mau baca kapan saja diperbolehkan. Nggak harus dalam sholat. Kita duduk pun mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira, silahkan seperti itu. Memang doa itu diminta sama Abu Bakar untuk dibaca buat dia dalam sholat. Maka dia membacanya dalam sholat. Kapan membacanya? Tadi yang disebutkan, boleh jadi ketika sujud, boleh jadi sebelum salam. Tapi intinya doa itu sebenarnya bisa dibaca bukan hanya dalam sholat, tapi dalam semua waktu kita boleh membaca doa itu. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, kalau Ustaz bilang kalau anak itu tidak bawa barokah dan sebagainya, anak itu titipan Allah. Ia tidak baik karena orang tuanya atau lingkungannya. Tetap didoakan dan beri kasih sayang. Nanti orang tua di sini tidak baik pada anaknya. Masya Allah. Ahibati fillah, kecintaan orang tua sama anak itu beda dengan kecintaan anak sama orang tua. Apa bedanya? Kecintaan orang tua sama anak itu sudah tertanam di dalam hati. Sehingga ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa anak itu adalah sumber masalah ya, sumber membuat orang jadi bakhil ini itu, karena orang tua sudah cinta sama anaknya. Dan orang tua itu punya kewajiban mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar. Tapi kalau kecintaan anak sama orang tua itu harus dibuat, jemaah, diusahakan. Orang tua tuh nggak pernah lupa sama anak, tapi anak sering lupa sama orang tua. Kita ketika mahasiswa, kapan ingat sama orang tua? Akhir bulan, kalau butuh fulus. Berapa banyak anak-anak yang kalau seneng lupa sama orang tua, lagi susah ingat sama orang tua. Maka iya, Ana ingin menyampaikan berkaitan dengan sabda Nabi SAW tadi itu, menyatakan bahwa anak ini bisa menjadi sumber masalah. Tapi juga Nabi SAW menyebutkan ketika anak manusia itu mati, terputuslah amalannya kecuali 3. Salah satunya apa? Waladin salihin yad'ul, anak soleh yang mendoakan. Bagaimana kita akan mendapatkan anak soleh kalau kita tidak mendidik mereka untuk menjadi anak-anak soleh? Bagaimana kita akan dapat anak soleh kalau ternyata nafkah yang kita berikan kepada mereka adalah haram? Maka adalah para orang tua memperhatikan anak-anaknya, karena kelak pada hari kiamat akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Barakallahu fiik. Baik. Ustaz, kalau puasa bayar hutang, kadang suami tidak memberi izin dan suka mengulur-ngulur puasanya, besok aja. Haruskah taat? Haruskah kita melanjutkan puasa atau tidak? Jamaah, apabila waktu mengganti puasanya masih ada, maka jangan puasa. Contohnya sekarang nih, kita bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Ramadan kan Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Jadi masih ada waktu 5 bulan sebenarnya. Aisyah radhiyallahu taala anha itu seringkali menunda bayar hutangnya sampai bulan Sya'ban. Kenapa? Ya karena Rasul SAW punya perlu sama dia ini dan itu, sehingga dia nggak puasa. Ditunda di bulan Sya'ban. Jadi selama masih tidak melewatin Ramadan, maka nggak apa-apa.
Tapi kalau sudah waktunya habis, nggak boleh suami. Harus taat bahwasanya dia punya utang yang wajib dia kerjakan, minta maaf sama suami. Aku ini bentar lagi datang bulan, aku punya utang 7 hari. Kalau aku nggak puasa, masuk bulan Ramadan, maka dia ketika itu bayar hutangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, saya mau tanya, bagaimana jika seorang bapak kalau minta uang kepada anaknya selalu dengan kata-kata kasar? Ya, apa sikap anak gitu loh? Bapaknya sudah minta fulus, kasar lagi ngomongnya. Jamaah rahimakumullah, kita tuh wajib berbakti kepada orang tua kita kalau orang tua kita soleh, baik. Kita juga wajib berbakti sama orang tua kita kalau orang tua kita fasik, jahat. Kita tetap wajib berbakti. Kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita walaupun orang tua kita kafir. Kita tetap wajib berbakti sama orang tua kita walaupun orang tua kita nyuruh kita berbuat kafir. Jadi berbakti sama orang tua ini bukan karena orang tua kita baik. Orang tua kita kafir pun menyuruh kepada kekafiran, kita tetap wajib berbuat baik kepada mereka, tapi tidak boleh taat kepada kemaksiatan yang mereka suruh. Nurut hanya kepada kebaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu maksa engkau melakukan kesyirikan untuk menyekutukan Allah yang nggak benar perbuatan itu, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taat kepada keduanya, jangan taat, nggak boleh nurut. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap dampingi keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka dapat orang tua kayak gini, insya Allah engkau dapat pahala double, pahala berbakti dan pahala bersabar. Tetap berikan kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oh, ini sambungan dari pertanyaan tadi kayaknya jemaah. Izin bertanya, apakah rasa memendam amarah kepada orang tua karena kesalahan beliau adalah dosa yang besar? Salah satu orang tuanya sangat mudah sekali melakukan riba hingga kami hancur ekonominya. Saya marah karena perilaku beliau menjadi salah satu sebab kami sulit ekonomi saat ini. Namun saya tidak kurang ajar kepada beliau. Saya hanya marah. Apakah saya termasuk tidak bersyukur? Jazakallah khair. Jamaah rahimakumullah, dalam agama kita itu ada yang namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ada yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi kita itu boleh benci sama orang tua kita, tapi karena Allah. Artinya karena Allah yang dilakukan itu sebuah kemaksiatan. Kayak tadi orang tua nyuruh anaknya berbuat kesyirikan, kita benci dengan hal itu. Bapaknya melakukan riba, oh, kita benci. Ini satu hal yang menghadirkan laknat Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tetap wajib berbakti. Kita wajib mendoakan orang tua kita, berbuat baik kepada dia. Jadi marah itu karena Allah, bukan marah karena pribadian, tapi karena Allah SWT. Karena Allah benci, bukan hanya kita yang benci, Allah pun benci dengan orang pelaku riba. ASS WRWB. Jamaah, tolong kalau nulis salam itu, ini doa yang kita akan dapatkan kelak di timbangan kebaikan kita. Maka tulislah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh setiap suami mau berangkat kantor sebelum keluar kebiasaan suami berdoa dulu? Saat berdoa saya pegang pundak suami, saya bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq sambil saya tiup. Ini berarti dia meruqyah suami. Dia ruqyah suami. Ya, kalau bicara ruqyah jamaah, boleh-boleh aja kita meruqyah ketika memang ada sesuatu yang kita ingin meruqyah dia. Tapi kalau tidak, sebenarnya
hendaklah tiap pagi suaminya diajak baca zikir pagi. Di situ ada ayat-ayat ruqyah, di situ ada doa-doa ruqyah. Ya tadi yang dibacakan, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian baca a'udzu bikalimatillahi ta'ala. Maka itu yang seharusnya diajak suami membaca. Soalnya kadang-kadang suami dibacakan itu, suami sebenarnya tidak ingin dibacakan itu. Maka yang ada hanya permasalahan nanti sama suami. Maka ajak suami untuk baca doa. Taib, ada pertanyaan langsung? Taib, satu lagi. Tadi ketinggalan. Assalamualaikum. Ini masalah anak itu kan kebahagiaan ya Ustaz. Yang saya di Mall. Alhamdulillah saya memiliki anak spesial autis. Yang saya mau tanyakan, ada beberapa yang bilang kalau kita memiliki anak spesial itu pintu surga pengakuannya ada di anak itu. Dan ada kalanya anak-anak ini berperilaku tidak sesuai dengan keinginannya mungkin, dan masalah kayak seperti ibadahnya, kadang dia semangat menjalankan ibadah di sholat, ngaji dan lain-lain. Kadang kalanya nih anak saya ini udah umur 21 tahun sekarang, dan dia sholatnya alhamdulillah tiap azan dia langsung ke masjid, dia langsung sholat tanpa kita suruh lagi. Tapi kadang-kadang kalau saya suruh, kak ngaji kak, kadang-kadang dia suka ngomong, susah mama kayak gitu. Aku mau masuk Kristen aja. Iya, ada beberapa orang yang bilang anak-anak seperti itu insya Allah masukkan ke surga tanpa hisab yang dia punya. Dan yang saya pertanyakan juga, apa benar kalimat yang mengatakan punya anak-anak spesial ini itu bisa mendapatkan pintu surga? Masya Allah, barakallahu fiik. Jemaah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian fitnah buat yang lainnya. Poinnya apa? Kalian sabar nggak, kata Allah. Maka ada anak yang diuji sama orang tuanya, ada orang tua yang diuji sama anaknya, ada suami yang diuji sama istrinya, ada istri yang diuji sama suaminya, ada mertua yang diuji sama menantunya, ada menantu yang diuji sama mertuanya. Hidup ini ujian, dan kita tidak akan pernah keluar dari ruang ujian. Yang ada hanya pindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Dan usahakan ketika kita pindah, kita naik tingkat untuk menjadi lebih baik. Kalau bicara apakah anak-anak itu dapat menjadi pintu surga? Ya, yang pertama apabila orang tua mendidik anaknya dengan baik dan benar, dan dia bersabar. Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nggak sama jemaah yang anaknya normal dengan anak yang tidak normal. Kelak pada hari kiamat pun penimbangannya pun berbeda. Sama-sama punya anak, sama-sama mendidik anak, tapi ini membutuhkan effort yang lebih, membutuhkan kesabaran. Tapi intinya bagaimana kesabaran kita menghadapi hal itu. Dan orang-orang yang sabar akan dikasih pahala tanpa batas. Orang-orang yang sabar akan dikasih pahala tanpa perhitungannya. Semoga anak itu menjadi pintu surga buat orang tuanya dengan kesabarannya, seperti itu. Adapun kalau bicara bagaimana dengan hisab anak itu, tergantung. Ada anak-anak yang akalnya lengkap, ada yang enggak. Sedangkan kita tahu malaikat itu mencatat sejak anak itu berakal dan sejak anak itu baligh. Ada saat anak itu mungkin akalnya tidak bersama dia, maka malaikat tidak akan mencatat. Seperti orang-orang yang pikun. Ada orang pikun tapi nanti ingat, nanti sadar, nanti dia pikun lagi. Maka orang tua tadi kalau menghadapi anak yang disuruh baca Quran kemudian dia mengatakan susah, jangan disuruh. Akhirnya dia berpikir berat agama ini, sedangkan dia memang kondisinya spesial gitu. Udah yang wajib-wajib aja. Jangan disuruh untuk yang sunnah-sunnah, yang anjuran.
Karena khawatir dia berpikir ikut agama lain jadi lebih mudah gitu. Barakallahu fiik ya. Baik, ini pertanyaan terakhir jamaah. Ustaz, maksud berjuang mengucurkan darah kalau di zaman sekarang ini bagaimana Ustaz ya? Mohon contohnya. Iya, ahibati fillah, ujian orang tuh beda-beda ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diturunkan ayat itu kepada mereka, mereka itu sudah berdarah-darah ya, sudah mati sebagian sahabat. Tapi ujiannya belum maksimal buat mereka sampai kejadian perang Khandaq. Perang Parit. Di perang Parit itu kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan. Akhirnya Nabi SAW membuat parit. Kondisinya musim dingin, tidak ada buah-buahan ketika musim dingin. Tidak ada makanan pada saat itu, sampai Nabi SAW perutnya itu diikat sama batu. Nabi SAW. Dan kondisinya sangat mencekam. Orang-orang Yahudi berkhianat dari dalam kota Madinah. Wanita-wanita dimasukkan ke dalam benteng dan beresiko untuk dibunuh sama mereka. Jadi kondisinya benar-benar menakutkan. Ketika datang pasukan itu jamaah dan kondisinya sangat mengkhawatirkan, apa kata para sahabat Nabi? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Mereka mengatakan ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasul. Kalau kita nggak bakal masuk surga sampai kita menghadapi seperti ini. Mereka langsung yakin. Kita itu nggak boleh minta musibah. Apa yang harus kita lakukan? Ya berjuang bersungguh-sungguh menegakkan agama ini. Alhamdulillah kita nggak perlu berdarah-darah sekarang ini. Nabi SAW berpesan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kita sering upload status yang nggak berguna. Coba diganti dengan ayat Al-Quran, diganti dengan hadis Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, jangan menunggu atau jangan berharap perjumpaan dengan musuh. Tapi ketika musuh datang, ya kita harus bersiap menghadapi. Adapun bagi para wanita, kita tahu para wanita itu tidak disyariatkan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jamaah dan Jumatan aja mereka tidak disyariatkan. Maka yang perlu dilakukan para wanita adalah mempersiapkan generasi masa depan. Bagaimana dia berdarah-darah mendidik anaknya, doa, minta sama Allah, teteskan air mata. Semoga dengan itu Allah masukkan kita ke surganya. Yang jelas kita tidak masuk surga dengan amalan kita, tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Anda ucapkan terima kasih kepada panitia ya, yang telah berusaha kerja. Anda tadi pagi telepon sama Kak Dina. Makasih banyak juga atas semua yang sudah dilakukan. Semoga jadi pahala buat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.